Puji Tuhan. Ayo kita buka Alkitab ke Kisah Para Rasul. Karena ini seri, Anda yang tidak hadir di kebaktian sebelumnya bisa dapatkan DVD atau audionya di Pustaka Raja Wali. Kebaktian pertama saya menyampaikan pasal 6, lompat dulu. Judulnya Cermin Kemuliaan. Dengarkan langsung bagaimana posisi Anda melayani, itu adalah posisi pengurapan turun-temurun. Kebaktian 2 malah justru ke pasal 5, double dosis roh takut akan Allah. Setiap orang Kristen harus punya 2 macam takut. Takut untuk melukai hati Tuhan dan takut akan konsekuensi dosa. Dan takut itu jangan pernah disingkirkan karena itu baik buat hidup Anda. Kebaktian sebelum ini tadi saya sampaikan tentang penginjilan bagi orang-orang yang Anda kasihi dan cintai untuk tahun 2014. Belajar langsung dari jagonya orang biasa tapi dipakai luar biasa, yaitu Filipus di dalam Alkitab. Pasal 8 saya bahas. Agak acak hari ini karena saya percaya Anda setiap kali saya sebelum muncul melanjutkan seri, Anda pasti belajar 4 pasal minimal, supaya sekalipun Anda tidak datang di ibadah yang lain, Anda belajar satu paketnya, sehingga lain kali ketemu lagi tidak ketinggalan. Nah sekarang malah justru kita ke pasal 7. Kita akan bicara tentang Stefanus, tapi karena pasal 7 ini panjang, kita akan hanya bahas sebagian yang tidak sempat saya bahas. Di kebaktian yang lain tadi juga ada ayat-ayat yang tidak sempat saya bahas. Dengan teladan yang saya berikan, dengan contoh khotbah ini, Anda bisa pakai imajinasi dan dituntun oleh Roh Kudus. Anda bisa mendapatkan banyak pewahyuan khusus untuk hidup Anda berkemenangan. Kita langsung aja Kisah Rasul pasal 7. Kita lompati khotbahnya Stefanus, yaitu pembelaannya di pengadilan. Langsung ke ayat 54 ketika dia dibunuh. Saya akan mengangkat sebuah topik atau tema yang kontroversial. Saya katakan ini judulnya bisa jadi bagaimana? Ini bisa jadi gini aja deh. Namanya katakan kematian yang diurapi atau visi mencapai garis akhir, atau tepatnya khotbah saya akan mengajarkan kita gimana caranya mati. Ya. Memang kita nggak tahu waktu dan tempat dan bagaimananya. Tapi kita harus punya prinsip yang disebut kematian itu, keuntungan itu gimana. Harus disiapkan. Kita harus mati seperti Yesus. Bukan disalibkan. Hanya dia yang seorang yang seperti itu. Hanya dia seorang juru selamat. Belajar dari kematian Stefanus bukan berarti kita harus jadi martir. Percayalah, hampir semua kita akan mati normal-normal saja. Sungguh, saya pernah nih diancam. Pernah lah, mungkin di dunia ini kan juga ada orang gila. Tapi Tuhan ngomong sama saya, kamu gak usah khawatir. Justru orang yang mikir nanti matinya gimana segalanya malah mati normal. Udahlah, Anda duduk di kursi kan, Anda tidak memikirkan nanti kursi itu kayunya cukup kuat gak mengangkat berat badan Anda. Anda duduk aja, karena sudah disiapkan. Gak mungkin gereja Mawar Sharon mencelakakan. Percayalah, Yeremia 29 ayat 11 juga berkata, aku tidak punya rancangan kecelakaan. Sekalipun saya ambil ayatnya yang cukup tidak biasa, ayatnya yang tidak umum, yaitu Stefanus dibunuh, saya tidak sedang menjelaskan supaya kita matinya mengenaskan. Tapi Stefanus ini, cara dia dibunuh, cara dia meninggal memang khusus, tapi prinsipnya dia mati meninggalkan dunia ini patut diteladani. Nah, itu yang harus kita pelajari. Saya mempersiapkan hari kematian saya sejak 21 tahun yang lalu ketika saya terima Yesus. Hidup ini sementara loh saudara. Alkitab mengatakan di kitab Mazmur, 1 hari di sorga sama dengan 1000 tahun di dunia. Saya udah bolak-balik mengajarkan ini, mungkin ada yang pernah dengar. Saya pernah secara iseng, tapi dituntun sama Roh Kudus untuk menghitung sebagai ilustrasi betapa sementaranya hidup kita ini di atas muka bumi. Di mata Allah, kita kerasanya kalau kita hidup sampai umur 80 tahun itu rasanya lama sekali, gampang aja, santai saja. Tuhan kita kan gak datang-datang, ayo kita gebukin sesama hamba. Ayo kita pesta pora foya-foya.
Tapi Tuhan bilang, aku akan datang di waktu yang paling tidak kamu duga. Itu bukan cuma bicara tentang kedatangannya yang kedua kali, tapi juga bicara tentang kematian kita. Gak tahu kapan dia akan menjemput kita, agar kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya. Tuhan berkata seperti itu kan? Hendaklah engkau waspada, sebab engkau gak tahu waktunya. Nah, itu bukan bicara tentang kedatangannya lagi. Itu juga, tapi juga bicara tentang akhir hidup ini. Hidup ini sementara. Di mata Allah, kayaknya kita bisa foya-foya, gampang lah. Kita bisa benci sana sini. Tuhan bilang jangan begitu, waspadalah, kau gak tahu waktunya. Waktu itu tiba seperti pencuri datang di malam hari. Yang bisa kita persiapkan adalah yang dikatakan di Filipi. Hidup adalah untuk Kristus. Maka berhubungan dengan itu, mati akan jadi keuntungan. Persiapkan hari kematian kita. Karena ini tabu kan? Orang Indonesia gak mau bicara soal ini. Kalau di luar negeri lebih biasa. Mereka mempersiapkan bahkan seperti orang bikin jas, pilih sendiri coffin atau peti matinya. Ada tuh jasanya itu, waktu saya di Kanada. Mereka pilih sendiri bunganya. Bayangin, ini bakalan bungaku. Agak aneh sih memang di kebudayaan kita. Pilih sendiri petinya mau kayak apa. Atau dengan kata lain mencatat will atau surat wasiat. Tapi saya nggak ngajarkan sampai ke sana, itu bukan urusan saya. Saya ajarkan spiritnya untuk meninggal dunia itu seperti apa. Bukan berarti kita akan segera mati. Tapi untuk saya dan Anda sadar bahwa hidup ini sangat sementara sekali. Jangan jadi tabu. Karena Alkitab berkata, keuntungan mulai hari ini berbahagialah mereka yang mati di dalam aku. Kata berbahagia itu blessed atau diberkati. Jangan jadikan apa yang Tuhan bilang halal dijadikan haram. Orang Kristen harus punya kebudayaan yang beda dengan di luar sana. Anda diluputkan. Orang dunia gak mau bicara itu karena kita dari kecil memang di budaya timur, di budaya Indonesia kita gak mau membicarakan hal itu. Kita justru harus mempersiapkan itu. Karena kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Dari pengajaran nenek moyang kita yang tidak alkitabiah. Jangan jadikan tabu atau larangan. Sesuatu yang merupakan keuntungan harus dibicarakan. Dan pumpung sekarang sebelum sekarat, persiapkan. Saya siapkan dari umur 18 tahun, mau tahu kenapa? Karena tiba-tiba saya diberikan pewahyuan sederhana. Secara iseng maupun namun dengan tuntunan, saya hitung di kalkulator saya. Jikalau 24 jam di sorga, andai kata ada jam di sorga itu kekal. Tapi ini ilustrasi saja. Tapi ini alkitabiah, ada di kitab Mazmur 24 jam. Sama dengan 1000 tahun. Saya hitung 80 tahun itu berapa jam di sorga. Ternyata kalkulasi saya muncul begini. Jikalau 1 hari di sorga 1000 tahun di bumi, berarti 1 jam di sorga itu 40 tahun. Berarti kalau Anda dan saya diizinkan hidup sampai 80 tahun, di mata Allah kita cuma hidup 2 jam saja. Persiapkan kuburanmu. Kita ini loh, kalau bisa sampai 80 sekarang juga jarang-jarang. Itu cuma 2 jam di mata Allah. Ngerasa gak sih? Kayak barusan aja Christmas, sekarang Christmas lagi. Ini apa-apaan ini hidup ini? Barusan aja loh Natal. Rasanya kemarin itu. Baru kemarin itu saya sama anak-anak pemuda lompat-lompat jingkrak-jingkrak. Loh kok tiba-tiba muncul 3 anak? Cepat sekali waktu ini. Hidup itu memang seperti asap yang berlalu. Bunga bakung yang keluar lalu layu. Talk about death when you're still alive. Jadi hari ini Anda mungkin bisa share dengan teman-teman kemarin kalian kemarin kamu ke gereja belajar apa? Oh, diajari cara mati. Hah? Gereja apa itu? Dengarkan sendiri. Mari kita lihat dari Stefanus. Bukan dibunuhnya, glorinya. Kita lihat ayat yang ke-54 aja langsung. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Ini pembelaan Stefanus, dia sedang dalam bahaya. Dia sedang mempertahankan imannya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Marah-marah, inilah sudah mulai kasus pembunuhan dibangun secara dini. Ini cerita lain ya, Stefanus dimartir. Kita sebagian besar atau hampir semua
akan mati normal. Ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, garis bawah yang penuh dengan Roh Kudus. Ini loh yang disebut hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati gak bisa untung kalau hidupnya bukan Kristus. Mempersiapkan kematian itu setiap hari. Saya memastikan tabung hidup saya itu penuh Roh Kudus setiap hari. Hingga pada hari terakhir saya siap memandang sorga. Makanya Yesus berkata kesusahan sehari hanya untuk sehari, supaya kita fokus sama Allah. Karena hidup kita itu bukan 80 tahun, saudara. Dihitung-hitung hidup kita itu cuma sehari. Setelah tidur, di-reset lagi. Kalau suatu hari kita di sorga ditanya, berapa lama engkau sudah hidup di dunia? Just for one day. One day at a time. Satu hari saja. Karena itu jangan pernah kita berkata gini, gak apa-apa kan ada hari besok, mari kita buang hari ini. Never. You don't have tomorrow. Who says you do? Anda dan saya gak punya besok. Siapa bilang kita punya besok? Siapa bilang? Jangan pernah membuat alasan demonik, alasan penuh kuasa jahat. Itu adalah bisikan setan. Selalu ada besok kan? Selalu ada hari esok. Mari kita berdosa. Mari kita berpesta. Seolah-olah tidak ada hari esok. Kita buang aja hari ini. Jangan pernah juga yang namanya delay. Mengulur apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Dengan alasan besok kan tidak terlambat. Karena itu kita harus bisa melihat sebagai anak-anak Tuhan. Yang disuruh sama Tuhan, sangkal diri, pikul salib, ikut aku setiap hari. Yang disuruh kesusahan sehari hanya untuk sehari. Dan Tuhan juga bicara di Ibrani, pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Tuhan telah menyebut ada satu hari merupakan hari perhentiannya. Di mana hari itu kudus, bukan cuma Sabat, Sabtu atau Minggu. Tapi setiap hari itu kudus. Allah berkata, pada hari ini, ada satu hari yang telah kukhususkan menjadi hari pekerjaanku. Yaitu hari ini di dalam kalendermu. Jangan tunda besok hari. Sebab pada akhirnya, Anda dan saya hanya hidup sehari saja. Setelah kita tidur, sekalipun masih ada memori kemarin terjadi apa, tetap lewat. Saya beritahu, Anda senang hari ini, besok ketika Anda bangun tidur, sakit gigi, udah lupa kesenangan kemarin. Anda dapat mobil, undian, golf, lalu dapat door prize-nya, dapat Avanza. Seneng kan? Setelah naik, lalu habis itu tidur, bangun tidur. Istri tidak menyenangkan, bertengkar, lupa Avanzanya kemarin. Segala sesuatu di reset setiap hari waktu tidur. Demikian pula kesusahan. Kemarin susah, besoknya tambah susah. Atau bisa lupa. Kadang-kadang kalau kita melewati matahari terbenam, melewati tidur 8 jam, banyak hal dilupakan. Meskipun masih ada memorinya, rasa gak enaknya. Contohnya dengan orang tertentu, kita bisa emosi. Kan gak mungkin adrenalinnya terus pumping, terus dipicu. Ketika tidur, emosi kita tetap benci, tapi emosinya sudah lenyap. Itulah sebabnya, kalau kita mau membuat keputusan, tunggu dulu. Dengan waktu, jangan waktu emosi, pasti membuat keputusan yang bodoh sekali. Semua tuh di reset, cuma sehari doang. Dan hari ini Anda sudah investasikan hidupmu dengan benar. Anda ada di gereja di mana harusnya berada pada hari ini. Tapi besok, saya tantang Anda. Supaya Anda menggunakan besok hari dengan baik-baik. Besok adalah hari ini yang Tuhan beri hari itu. Amin. Amin. Jadi, kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Saya penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Pak, sampai pada suatu hari ketika saya sudah, itu ternyata hari terakhir saya nggak perlu seperti gadis yang bodoh dibanding dengan yang bijaksana. Baru cari minyak untuk menyalakan korek saya. Saya hidup demikian rupa hari demi hari berkesinambungan, sambung menyambung menjadi satu. Tidak boleh cuti kekudusan, tidak boleh cuti mengikut Tuhan, supaya pada hari itu, waktu disebut sebagai hari terakhirku, aku siap menerima visi sorgawiku dan memandang ke langit melihat anak manusia. Mau tahu nggak, hari kematian Anda dibangun di dalam setiap hari Anda. Apa yang Anda lakukan atau tidak lakukan, all built up
Semua itu membangun menuju ke satu hari final. Hiduplah demikian rupa untuk panggilan surgawimu. Saya sejak umur 18 tahun mempersiapkan hari kematian saya. Saya berkata, aku mau mati tanpa penyesalan. Itu komitmen saya ketika saya terima Tuhan. Saya tidak mau ada PR yang ketinggalan. Yang pertama muncul di dalam resolusi saya tahun itu, ketika saya lahir baru bulan September tahun 92. 93-nya saya berdoa, saya jadikan target utama keluarga saya semua dalam Tuhan. Sejak tahun 92, umur 18 tahun, saya persiapkan untuk setiap saat menjadi hari terakhir saya. Saya tidak boleh terlambat. Saya harus pastikan dulu, orang tua dan orang-orang yang saya cinta aman sentosa di dalam tangan Tuhan. Lalu setelah itu baru yang lainnya. Dan sampai hari ini, tiap hari, saya bangun hidup saya berkesinambungan, dikredit seolah-olah seperti itu, seolah-olah dicicil untuk menuju hari paling mulia di hidup saya. Waktu Tuhan berkata sama saya, well done my servant, not medium rare. Ya kan? Ini mungkin joke yang agak dalam, jadi nggak ngerti. Anda kalau lagi makan steak kan ditanya, steaknya mau dimasak gimana, well done atau medium rare? Dalam bahasa Inggris, Tuhan kan bahasa Indonesianya, baiklah perbuatanmu hambaku, masuklah dalam sukacita Bapakku. Dalam bahasa Inggrisnya well done gitu loh. Jadi Tuhan gak suka medium rare. Aduh sudah jauh lah ngomongnya, terlalu jauh, gak ngerti ya, sudah. Wes, lanjut. Jadi jangan pernah berkata, ayo kita bicara soal kematian waktu sudah tua. Tahukah Anda banyak orang tua gak siap mati? Saya tidak menyombongkan diri. Ada beberapa orang tua yang saya kenal dan saya sangat hormat dan mengasihi mereka. Saya lebih siap mati dari mereka. Meskipun saya masih. Ini ada orang gak mengenakkan ngomong di Twitter. Pastor Philip, kalau Anda sudah di sorga ingat kami. Enaknya loh. Maksudmu apa? Kayaknya saya kalau bisa balas, Anda dulu deh yang masuk ke sorga. Ingat saya ya. Oh no. Kalau Anda masuk sorga jangan ingat saya. Jangan panggil-panggil nama saya untuk ke sana. Belum waktunya. Jemaat Mawar Sharon masih butuh saya. Iya. Ya. Amin. Aminnya sedikit ya, berarti saya GR. Ya, Tuhan panggilan, Tuhan. Amin. Suruh panggilan amin malahan. Saudara, it's okay mempersiapkan mati itu bukan berarti kita mau bunuh diri, bukan berarti kita itu mau mati muda. Siapa bilang? Bisa-bisa. Orang yang mempersiapkan mati gak mati-mati. Karena hidupnya terlalu berkualiti. Pernah terima pewayan-pewayan ini? Malah justru yang gak mau mati, yang gak pernah mempersiapkan matinya, cepat mati terus. Karena hidupnya sia-sia, buang-buang segala kasih karunia. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Amazing kata ini, yang penuh dengan Roh Kudus. Menatap ke langit, berani gak natap ke langit? Saya tantang, berani gak natap ke langit? Jangankan natap ke langit, natap ke bawah aja banyak penyesalan kok. Aduh ya, ini belum kulakukan, itu belum kulakukan, ini masih kulukai, itu masih kulukai. Istriku masih belum aku cintai. Maybe I didn't love you quite as good as I should have. Little things I should have said and done. I could never take the time. You were always on my mind. Bahasa Inggrisnya you were always on my mind itu adalah bahasa lalu atau past tense. You were always, kalau you were always on my mind, harusnya ada yang jawab di sebelahnya. So what? It's too late, baby. If I was only on your mind, it's too late, my friend. Banyak orang kan sebelum mati gitu, tapi Papa tidak pernah jadi papa yang baik dalam hidupmu. Papa tidak pernah openi kamu. Tapi Papa selalu pikiri kamu. Anaknya bilang, so what, Pak? So what? Anaknya hormat, ya sudah Pak, ya Pak. Tetap hormat karena takut sama Tuhan, bukan karena kagum dengan Anda. Anak itu cuma karena takut firman, bukan karena cinta Anda. Dia mengasihi Tuhan, makanya dia pinjamkan kasih Tuhan, lumberkan ke Anda untuk ngasih Anda sekalipun Anda tidak jadi papa yang baik. Dia tetap datang sebelum kematian Anda, dia tetap hormati, supaya juga dengan dia dikutuki. Tapi dia gak pernah lakukan itu karena dorongan pribadi. Betapa gagalnya jadi ayah. Betapa gagalnya. Saya gak mau jadi papa kayak gitu. Saya gak mau. Kalau saya tidak bisa barengi anak saya di hari-hari penting mereka. Karena yang lain, saya selalu jelaskan mereka. Saya selalu akan tebus waktu. Saya selalu minta maaf atau berterima kasih. Saya lakukan apa yang saya bisa. Saya tidak mau jadi seorang yang absen. Kalau saya mau bisa menatap ke langit, saya harus bisa menatap wajah siapapun tanpa penyesalan di hidupku.
Dan itu harus saya bangun tiap hari. Tidak bisa mendadak suatu hari semua beres. Hidup ini tidak terdiri dari gambar yang besar, tapi gambar yang kecil-kecil dijadiin satu. Pastikan Anda memainkan dengan cantik masing-masingnya. Belum terlambat kok, saudara. Sekalipun Anda di sini ada yang sudah merasa tua, belum terlambat selama jiwa masih disandang raga. Wah, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Mulai. Ini kebaktian gini biasanya sudah konslet. Belum telat, katakan kanan kirinya, belum telat. Coba lihat kanan kirinya lagi, Anda belum jadi hantu, jadi belum telat. Nah, oke. Ya, amin. Saya ngomong begini agar, tahu nggak saya sedang detox atau kikis segala potensi penyesalan di hidupmu. Makanya khotbah seperti ini adalah khotbah untuk masa depan. This is back to the future, my friend. Khotbah saya adalah khotbah yang futuristik ke masa depan. Baik untuk orang tua maupun orang muda. Stefanus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Apa yang kau lihat? Apa yang kita lihat? Saya nggak bisa ajari Anda gimana caranya mati. Saya sendiri masih belum ke sana. Tapi saya bisa ajarkan kepada Anda dari firman Allah. Bagaimana kita semua termasuk saya seharusnya meninggal dunia suatu hari. Suatu saat. Dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Wow. Dia melihat kemuliaan Allah. Saya mau pada hari itu, saya lapang dada, pandang Yesus di mata. Dan kalau itu terjadinya besok, saya harus siap. Saya harus melihat kemuliaan Allah. Tidak boleh melihat dosa saya lagi. Tidak boleh. Terlalu banyak doa yang dipanjatkan sebelum meninggal dunia. Ampuni dosa saya, ampuni dosa saya. Lebih, how low can you go? Lebih rendah dari itu adalah orang-orang yang mendoakan kita, ampuni dosanya, ampuni dosanya. Lebih sesat lagi adalah setelah mati didoakan supaya dia diterima di pangkuan Bapa. Jangan doakan orang mati. Too late. Terlambat. Dia menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, saya ini bukan GR ya. Kita kan melayani selalu di kaki Yesus ya. Tapi paling tidak pas kebaktian terakhir kita, yaitu apa? Yaitu di hari terakhir kita, Yesus biar berdiri. Mau tahu Yesus berdiri itu apa? Saya bisa bayangkan kalau Yesus berdiri itu maksudnya gimana. Saya bayangkan pengadilan. Jiwa saya diperebutkan. Sekalipun saya sudah ditebus dengan darah yang mahal, mayat Musa pun diperdebatkan. Karena setan tidak akan menyerah. Musuh kita paling pengku adalah Lucifer. Dia pada waktu kematian kita, dia masih mau rebut. Buktinya apa? Banyak orang Kristen sampai hari kematiannya masih digoda. Apalagi masa tua, sakit, waktu koma, apa segalanya. Ada yang teriak-teriak, ada yang dapat mimpi buruk dan sebagainya. Setan berusaha mencuri last minute kalau bisa. Meskipun keselamatan tidak bisa dicuri. Mengerti maksud saya? Dia mencoba membuat kita miserable. Atau sepayah mungkin masuk ke dalam kuburan kita. Setan itu begitu. Tapi hari itu, saya bisa bayangkan kalau jiwa saya diperebutkan. Mungkin setan akan muncul. Si Philip ini dulu pernah pukul orang. Si Philip ini tuduh semua dosa-dosa saya yang sudah lampau. Kan dia paling pintar mendakwah. Saya bisa bayangin di ruang pengadilan itu. Yesus berdiri. Seperti seorang pengacara. Dia berdiri membela saya. Dia punya aku. Diam setan. Dia punya aku. Saya kepingin Yesus bela nih jiwa saya. Saya pingin itu terjadi. Dia bela nih jiwa saya. Mungkin Yesus akan berdiri dan berkata, si Philip ini, pada waktu dia syuting Before 30 di Malaysia, itu berkali-kali kita take ulang, mau tahu kenapa? Orang-orang Malaysia nggak kenal Tuhan. Lihat, pertama-tama lihat TV apa, ini TV apa, di kamera dilihat, nggak ada tulisannya TV apa. Saya bicara Before 30, terdengarlah Injil karena mereka juga mengerti bahasa Melayu. Ada yang sengaja lewat di depan kamera. Masa sih orang bisa begitu lalainya? Ini lagi syuting pemirsa, langsung lewat di depan kamera. Tek, ulang lagi, lewat lagi, tek. Di sebelah sana banyak orang yang memandang saya dengan begini, dengan sebelah mata. Ngomong-ngomong bisik-bisik. Orang-orang yang kerja di sana pun keluarin suara, mau merusak suasana. Semua mencemooh kita. Kalau bisa mereka meludah, pasti kita diludahi. Yesus akan berkata, Lukas 12. Barang siapa mengaku aku di depan manusia, aku akan mengaku dia di depan malaikat Bapa. Yesus berdiri. Dia dicemooh karena aku. Hidupnya sudah penuh dengan tanda-tandaku. Dia punya aku.
Mundur setan, enyah kamu si jahat. Saya kepingin Yesus berdiri untuk saya. Sebab saya, di dalam hidup saya melayani di kakinya. Dia gak akan keberatan seperti Stefanus. Kita semuanya, dia akan berdiri pada hari kematian kita. Bukan karena kita GR, kita mendapat hormat. Dia yang layak. Tapi dia akan menunjukkan hari itu siapa miliknya. Dia punya kok. Jangan jamah dengan tanganmu yang kotor kayak iblis. Wow. Ada suatu perasaan mantap gitu loh. Itu yang saya sebut, itu yang disebut oleh Paulus. Kulupakan yang lalu mengarah pada tujuan dengan mata memandang kepada Kristus. Berlari-lari pada tujuan yaitu panggilan sorgawiku di dalam Tuhan Yesus. Ada suatu kemantapan. Mati itu harus mantap. Masalahnya kalau kita tahu berapa tahun lagi kita mati, kita bisa lalai dulu, kita bisa cuti. Masalahnya kita nggak tahu kapan itu terjadi. Karena itu untuk mantap mati kita harus mantap hidup tiap hari. Saya berkata gini sebenarnya intisarinya apa? Waspada. Berita yang sederhana loh, ini berita Injil loh, waspada itu. Hari ini saya keluarkan topik-topik yang di kebaktian 2 tadi saya sampaikan tentang satu value atau nilai namanya kejujuran. Suatu nilai yang saya bukakan mata rohani jemaat bahwa ini nilai ini hampir selalu menggaransi pekerjaan dalam kehidupan kita. Karena kepercayaan adalah modal terbesar yang tak pernah lenyap dalam hidup ini. Anda bisa punya uang, sekali Anda tidak dipercayai, reputasi itu susah diputar kembali. Hari ini saya mengajarkan kepada jemaat nilai-nilai yang terlupakan. Orang lebih bicara tentang hal-hal yang trendy. Saya ajarkan kepada Anda, waspadalah. Banyak kecolongan itu di sana. Nggak perlu iman besar. Imanmu kecil aja, tapi jaga diri. Akan banyak yang Anda tumpuk untuk hari esok dan kekekalan. Nggak usah muluk-muluk. Nggak usah rampas banyak. 100 kali ganda terlalu banyak. 30 aja. Tapi pastikan jangan lengah. Your entire success depends on your daily agenda. Sukses seumur hidup Anda tergantung hari per hari bagaimana agenda pribadi kita dilaksanakan. Aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Amazing. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Ayat 57 ini ada satu twist, ada suatu bengkokan lekukan yang kita harus teliti. Kalau secara negatif seolah-olah musuh-musuh ini nutup telinga serentak serbu Stefanus. Ini adalah skenario yang buruk. Tapi ada satu skenario indah. Tidak semua orang akan menutup telinga sama kita di hari kematian kita. Mereka menutup telinga karena di hari kematian Stefanus, urapannya per hari dipenuhi Roh Kudus berubah menjadi nubuatan yang luar biasa buat generasinya. Berapa banyak orang ketika meninggal dunia meninggalkan reputasi busuk. Meninggalkan trauma di dalam kehidupan anak-anaknya atau keluarganya atau teman-temannya. Dia seperti mimpi buruk berlalu dan dia menjadi salib. Kita gak usah jadi salib siapa-siapa, dunia sudah menyalibkan kita. Kita sudah disalibkan bagi dunia. Tapi banyak orang yang mati sebagai salib orang lain. Aku ampuni suamiku. Tangisan terakhir, ratapan terakhir adalah pergumulan bukan cuma berkabung, tetapi rasakan sakit salib karena orang ini. Aku ampuni semua selingkuhnya dalam nama Yesus. Istri menangis 1001 perasaan bersalah, marah, dan pengampunan. Saudara tahu nggak? Di hari terakhir banyak orang. Saya pendeta, saya melihat banyak hari akhir orang. Saya lebih banyak melihat penyesalan daripada kemuliaan. Karena itu, Salomo mengajarkan di pengkhotbah, lebih banyak hikmat dipelajari di tempat perkabungan daripada di pesta. Di pesta orang pasang topeng semua. Tapi di adiasa, kelihatanlah siapa yang telah hidup dengan baik dan yang tidak. Amin. Saudara tahu nggak? Di hari terakhir kita harus ketika kita masuk ke sorga, kita harus meninggalkan jejak kaki kita kepada orang berikutnya. Di saat itulah yang menutup telinga adalah musuh-musuh kita. Tahukah Anda, kenapa mereka tutup telinga? Karena Stefanus bicara lebih keras pada hari kematiannya. Saya mau, pada waktu saya meninggal dunia, hari itu, saya bicara menjadi sebuah testimoni pada orang-orang berikutnya. It is possible to live well until the end. Itu kerinduan saya, to finish well.
Kenapa saya hidup setiap hari mengikut Tuhan? Kenapa setiap pagi saya saat teduh? Saya mempersiapkan untuk hari itu. Hari itu, kedatangan Tuhan kedua kali kalau saya masih hidup, kalau enggak kematian saya. Saya nggak pikiran negatif loh. Setiap hari saya bacain koran, langsung ke berita duka. Itu namanya paranoid. Tapi saya hidup tiap hari. Untuk suatu hari, hidup saya secara satu paket. Dirangkum di satu hari. Menjadi nubuatan yang tidak bisa lagi dibatalkan, dicabut. Sudah di-issue tiketnya sama Tuhan. Tidak bisa ditarik kembali. Akan merupakan sebuah pesan. Aku mau menjadi sebuah pesan untuk orang-orang yang kucintai. Bukan salib. Sebuah pesan untuk mereka menanggung salibnya di dalam dunia. Live. Hiduplah dengan kesatria seperti ini. Bapak ibu saudara, ini tidak tergantung apakah Anda pendeta atau pengusaha. Tidak tergantung apakah Anda ibu rumah tangga atau mahasiswa. Ini tidak tergantung apakah Anda miskin atau kaya. Ini keputusan. Dan setiap hidup adalah keputusan orang itu sendiri. Amin. Amin. Mereka menutup telinga. Saya berkata, good. Berarti hari kematian lebih berbicara daripada hari kehidupan. Dan hari kematian itu untuk berbicara, hidup kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat 56, 8. Mereka menyeret dia keluar kota. Lalu melemparnya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Dan lupakan Saulus, kita bahas nanti di kebaktian berikutnya bulan Januari, saya lanjutkan seri ini. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ini doanya, luar biasa, ingat ini. Nanti siapa yang mati duluan, ingat saya di sorga. Enggak ya, enggak boleh. Kita panjang umur semuanya, katakan amin. Semua jemaat manusia hidup sampai putih rambutnya semuanya, amin. Yang sudah putih rambutnya, jangan khawatir. Sampai rambut Anda kembali hitam dan putih lagi. Tapi ingat ya, setiap kita saling ingatkan ya. Nanti kalau meninggal dunia, kalau mendekati, doanya gini ya. Kalau dikasih kesempatan masih bisa berdoa. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. What an anointed prayer. Lalu habis itu sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan ini meninggallah ia. Perhatikan ya, dua doa Stefanus adalah dua doa Yesus sebelum meninggal dunia. Yesus berkata, Bapa, ya ingat ya, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan Yesus berkata, jangan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sambil terengah-engah digantung di atas salib, Stefanus sambil kena batu berkata, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. I want to pray these two prayers kalau diberi kesempatan. Kalau saya bisa tahu ajal saya tiba, saya akan doa dua doa ini. Ini adalah mimpi saya, ini visi saya yang lebih tinggi daripada 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Kalau saya nggak selesaikan, orang lain bisa selesaikan. Tenang aja kok saudara, ambisi bisnis Anda kalau tidak selesaikan, kalau Anda jadi orang tua yang baik, anak cucu Anda akan membuat Anda tercengang. Prestasi mereka akan melebihi semua hasil kerja jeripayahmu seumur hidup. Itulah berkat anak cucu. Kalau mereka masih bergantung dengan sukses Anda, berarti Tuhan tidak memberkati keluarga Anda. Tapi kalau mereka bisa menjadikan sukses Anda paling topnya menjadi tumpuan dasar mereka, itu baru namanya lihai sorga. Saya ingin punya, kalau sampai saya tahu ajal saya mau tiba, saya mau doa dua doa ini. Kuserahkan nyawaku, rohku kepadamu. Terimalah rohku ya Tuhan. Dengan kata lain, saya bisa memandang Tuhan tanpa ada penyesalan sama sekali. Dengan gampang dan intim berkata, terima ya rohku. Itu hanya orang yang dekat yang bisa begitu. Telepon, udah terima belum makananku? Diterima ya kadoku ya. Tidak ada perasaan berat di dalam suaranya Stefanus. Terpeduli amat nanti dia dirajam batu atau kita matinya mati tua. Tapi spiritnya harus sama. Enteng perginya. Tuhan, terima ya rohku. Gitu aja. Aku mau bisa gitu. Tanpa beban, tanpa string, tanpa tali mengikat saya, tanpa penyesalan. Saya bisa pergi begitu saja suatu hari. Atau suatu hari kita harus pergi. Pastikan Anda siapkan hari itu. Masalahnya kita nggak tahu hari itu kapan. Yang kedua tadi, jangan ada dendam. Yesus berkata, ampuni mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Stefanus berkata, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Kita bisa lepas gitu aja. Orang kepahitan paling susah matinya.
Bener, saya lihat sendiri. Orang kepahitan itu susah minta ampun. Artinya, itulah sebabnya Yesus berkata apa? Sebelum matahari terbenam, ampuni musuh-musuhmu. Karena Yesus tahu, apalagi cowok, karena Tuhan bicara sama murid-muridnya saat itu. Cowok itu bahayanya lebih di malam kan? Berapa banyak orang yang meninggal malam hari? Saya nggak takut-takuti. Yang jantung itu bisa serang kapan aja, tapi malam hari juga sama. Trigliserid contohnya. Kenapa minum minyak ikan itu di malam hari? Kenapa nggak di siang hari? Minum Lipantil itu kenapa tidak di malam hari? Yesus berkata, sebelum bubuk atau bubuk selamanya, ampuni dulu setiap hari. Jangan ada dendam di bawah-bawah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak memberikan saran dokter, saya bukan dokter. Saya tidak memberi medis, saya memberikan prinsip kehidupan. Saya adalah hamba Tuhan. Terus terang ya, di hati saya sekarang ada dendam gak? Gak ada sih. Puji Tuhan. Plong saya. Saya siap kok Tuhan. Cuman Tuhan yang gak siap angkat saya. Nah, Tuhan angkat saya sekarang. Siapa yang beritahu Anda? Jadi saya gak pernah takut kehidupan saya. Yang khawatir Tuhan bukan saya. Saya gak sombong loh ngomong begini. Kalau tidak ada kedekatan, saya gak berani bicara ngoceh seperti ini. No, I respect my God very much. Saya hargai, hormati, saya ketakutan sama Tuhan. Takut. Tapi saya kenal hatinya. Saya tidak ketakutan lagi. Ini luar biasa. Saya ajak Anda untuk bisa punya mimpi. Dua doa Yesus, doa Stefanus itu doa. Stefanus itu luar biasa. Dia punya kematian mirip Yesus. Baru berapa bulan sebelumnya kalau Anda baca di kitab Injil, karena kejadian di Kisah Rasul pasal 8 ini, pasal 7 ini, terjadinya berapa bulan setelah kebangkitan Yesus. Gereja mula-mula berdiri, Pentakosta segala. Ingat gak Yesus gimana? Ketika dia diadili di depan Pilatus, Yesus berkata, engkau akan melihat anak manusia berdiri, dan dia akan disertai dengan malaikat-malaikat. Engkau akan melihat anak manusia berada di sorga, naik turun dan sebagainya. Dia menubuatkan Yesus sebelum mati. Detik-detik terakhirnya melihat Bapa. Stefanus belum meninggal. Detik-detik terakhirnya melihat Yesus. Jangan sampai kita lihat ular. Lihat kesalahan orang. Dan pada hari itu kita jangan jadi gadis yang bodoh tiba-tiba cari minyak. Sudah sekarat, koma, baru cari-cari minyak dan damai sejahtera. Damai sejahtera sudah meninggalkan. Jangan tiba-tiba krem atau last minute kayak orang lagi belajar tidak dicicil dulu tiba-tiba UAS. Tiba-tiba dalam waktu 2 jam terakhir, jam 4 sampai jam 6 sebelum mandi, kita mau telan itu buku. Nggak bisa. Mana bisa lulus kedokteran begitu? 2 jam terakhir. 7 tahun kuliah, mau digarap 2 jam terakhir. 70 tahun hidup, mau digarap 2 hari terakhir. Are you sure? Are you sure? Apa sudah yakin begitu caranya? Orang studi aja nggak sorga, kuliah aja nggak bisa. Bukan berarti masuk ke sorga begitu, enggak. Saya bicara tentang lebih dari itu. Kesiapan untuk dipanggil. Itu dibangun setiap hari. Tapi kan terlalu lama kalau setiap hari kan bisa cuti. Enggak, cuma 2 jam loh kita hidup. Hello, cuma 2 jam hidup. 2 jam tok. Saya sekarang sudah hampir sicap. Waktuku tinggal 1 jam. Udah hampir 1 jam. Saya gak mau bilang apa lagi. Sudah, gak mau 7 orang. Saya aja tinggal 1 jam. Apalagi beberapa orang. You tinggal berapa menit. Jangan bilang cuti. Anda kalau sudah tinggal 2 jam ujian akhir, lulus atau Anda turun kelas, jangan buang 2 menit sekalipun. Sebab 2 jammu pun tidak cukup. Jangan lihat hidup itu dari kacamata per hari dulu. Lihatlah dari kacamata sorga per jam. Baru setelah itu hiduplah sehari demi sehari. Seolah-olah menitan dalam jam itu. Saya bicara sesuatu yang dalam, semoga Anda menangkapnya. Saya berbicara tentang hikmat Salomo di pengkhotbah, tapi dia berbicara dari sisi penyesalan. Saya bicara dari sisi persiapan. Salomo itu tumbal yang besar. Jadi izinkan mencari kesenangan ujungnya hanya kehampaan. Kita tidak perlu menguji ke sana. Kita tahu itu apa itu kehampaan supaya kita mengejar. Bukan kesia-siaan, tapi tujuan. Saya bicara tentang hikmat Salomo. Karena hikmat itu tetap adalah hikmat Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam saya. Saya buka mulut rahasia kerajaan sorga diberitahukan kepada kita.
Siapa yang dengar khotbah saya ini masih mati menyesal suatu hari, pasti sudah keterlaluan. Dan itu termasuk saya sendiri, harus jadi peringatan. Luar biasa, Anda diberkati loh. Kebaktian ini adalah kebaktian di mana Anda beritahukan sesuatu yang jarang diberitahukan. Ini bisa menyelamatkan kehidupan menjadi sia-sia. Hari ini kalau Anda berubah, segala sesuatu bisa berubah. Ya, oke, saya sudah mau selesai nih. Kita sekarang lihat ayat pasal 8 dulu. Pasal 8 kita cuma baca 3 ayat aja. Lalu saya selesai. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Lupakan Saulus dulu. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Itu bukan konteksnya yang saya jelaskan sekarang. Tapi sekarang kita lanjutkan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh, ayat 2 ini adalah kuncinya. Ya. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Saya langsung tahu Stefanus ini sangat dikagumi, dihormati, dan disayangi dan dicinta. Saya mau jadi orang kayak gini. Tapi untungnya Stefanus tidak bisa mendengarkan mereka meratapi, supaya dia jangan GR dan jadi sombong. Jangan ada banyak orang memuji kita waktu kita hidup. Itu doa kita. Tapi biarkan banyak yang meratapi kita ketika kita pergi. Itu pahala kita. Saya tidak mau dengar orang muji. Sebisa mungkin jangan. Karena kepala saya punya batas kekuatannya untuk menampung semua pujian. Tapi kalau saya mati, saya punya perjanjian dengan Tuhan. Biar mereka meratapi. Tapi meratapi bukan supaya mereka hancur. Meratapi itu cuma pahala saya. Untuk ketika saya pergi, ketika kita pergi suatu hari. Akan ada orang-orang yang meratapi. Meratapi di sini bukan berarti memukul-mukul dada, menggores-gores seperti Nabi Baal. Meratapi di sini berkata, kami pasti akan kehilangan. Tapi teladan yang diberikan akan menjadi pegangan kami untuk melanjutkan. Itu kata meratapi. Karena itu orang-orang yang meratapi disebut orang-orang saleh. Hebat ya. Orang-orang saleh meratapi. Orang-orang jahat tertawa. Akhirnya dia pergi. Kalau orang jahat yang mati, orang jahat yang meratapi. Orang baik yang tepuk tangan. Yes, akhirnya dia pergi. Ini orang dicinta, disayang. Hidupnya bermakna. Stefanus meninggal dunia. Usia 20 sekian. Orang yang sangat muda. Hari ini kalau dia hidup, harus panggil saya Koko. Tapi di sorga posisinya terbalik. Dia adalah Bapak. Ini orang luar biasa. In such a short life, he has impacted the world. Hidup begitu pendek. Berdampak buat orang. Mau tahu ada sesuatu yang lebih parah, lebih kasihan dan lebih parah daripada mati muda? Adalah hidup sampai tua dan sia-sia. Itu kutuk. Kalau saya bisa dipilih, saya mau hidup bermakna sampai tua. Tapi kalau saya suruh pilih salah satu, mau jadi yang mana? Mati muda dengan hidup bermakna, berdampak buat dunia, atau hidup sampai tua dan sia-sia, saya pilih mati muda. Dan saya tahu telinga setan ditutupi waktu saya ngomong begini. Tapi kalau bisa pilih, ini doa kami, Penggembalaan Mawar Sharon. Setiap jemaat hidup bermakna sampai tua. Sampai putih rambutmu pun Allah menggendong berbuah-buah. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Haleluya. Oh, thank you Lord. Nyanyi satu lagu Redo, gak tahu apa, terserah. Oh, ini kan sudah kebaktian yang menyeramkan kan? Kita ajak nyanyi yang puji-pujian. Katakan kanan kirinya, sudah ya. Udah ngomong, jangan tegang ya. Ngomong gitu kanan kirinya. Anda akan hidup lama sekali. Katakan seperti itu. Come on. Ayolah ya. Puji Tuhan. Hormati orang tuamu. Salah satu cara untuk kita hidup panjang umur. Ya kan? Praise the Lord. Haleluya. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
hidup kami. Muliakan Tuhan. Gloria. Sekali lagi semua Gloria. Muliakan Tuhan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan lupa setelah doa berkat pulang ke rumah, beritahu terima kasih kepada siapa Anda perlu lakukan itu ya. Marilah pulang ke rumah membawa berkat, angkat tangan Anda dari Allah Bapa di sorga yang selalu memandangi putra-putrinya. Dan Dia punya maksud yang spesial dalam hidup Anda dan saya. Sekalipun cuma 2 jam saja, Dia akan menantikan dengan sabar dan akan memakai setiap detik hidup Anda, setiap hari, bulan, dan tahun-tahun hidupmu dan hidupku untuk kemuliaan putranya Yesus Kristus yang selalu duduk di atas tahta, selalu menaruh diri berada di tengah-tengah umatnya, siap melayani Dia di kakinya yang akan berdiri suatu hari nanti. Ketika pada hari terakhir kita dipanggil atau Dia datang kembali, Dia akan berdiri untuk jiwa kita. Dan Roh Kudus itu, Dia akan tuntun untuk terus mencelikan mata rohani kita untuk kita bisa melihat betapa pendeknya, betapa fragilnya, rapuhnya hidup ini. Namun betapa mulianya rencana Allah tidak pernah bisa digagalkan dalam kehidupan hidup Anda dan saya dan anak cucu kita dan orang-orang yang kita cinta. Apapun yang kau perbuat bagi orang yang sudah makan dari pohon kehidupan dari Yesus Kristus itu, apapun yang kau jamah menjadi kekal, punya maksud dan tujuan dari Allah. Pulanglah membawa berkat-berkat ini dan mulai ubahlah sekeliling Anda. Apalagi di bulan Natal ini, apa yang kau jamah dipenuhi dengan kasih. Terima kasih Tuhan, utus umat-Mu kembali ke tempatnya tanpa cacat celah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, we love you, God bless you.